Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Nama saya Kalisa Simon dari Accounting 6B, Universitas Prasetya Mulia. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan step by step atlas dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Oke, mulai dari awal. Nomor pertama yaitu auditor akan melakukan audit ke klien. KAP telah mengidentifikasi klien dan merencanakan waktu pelaksanaan audit. Nah, nah, kita mulai dari nama kantor akuntan publiknya, yaitu KAP Marjorie dan rekan. Ini semua datanya akan digunakan berdasarkan soal yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya untuk nama akuntan publik ini kita tulis Marjorie. Karena Marjorie merupakan nama ketua kelompok kami, kemudian, nama kliennya PT Prasmulya Jaya, alamat kliennya Tangerang Selatan, nomor teleponnya sekian, NPWP-nya juga sekian, kemudian sektor usaha kliennya itu tergolong ke dalam perdagangan dan jasa. Kemudian status kepemilikan kliennya termasuk swasta non-go public. Lalu selanjutnya untuk tahun bukunya itu 1 Januari sampai 31 Desember 2018, tipe perikatannya perikatan tahun pertama, jenis perikatannya itu adalah audit atas laporan keuangan, kemudian standar auditnya itu standar profesional akuntan publik, dan yang terakhir untuk standar akuntansi klien itu termasuk SAK umum konvergensi IFRS. Nah, setelah mengisi data ini, kita lanjut ke A110. Nah, di A110 ini kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain. Nah, keterangan yang tadi sudah saya baca, ini nanti akan dimasukkan ke dalam kotak hijau ini. Sesuai dengan pernyataan tersebut, kita cari yang paling sama, yaitu yang paling terakhir, ini entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Nah, setelah terisi kotak hijaunya kita lanjut ke A110.1. Nah, A110.1 ini berada di soal nomor 3, yaitu ada penjelasan tentang opini auditor tahun lalu adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified. Namun mendapat perhatian dari auditor pendahulu akan kemampuan perusahaan dalam keberlangsungan usaha serta dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Oleh karena itu, pada pertanyaan nomor pertama bagian A, kita yakan. Sisanya kita pilih tidak, karena tidak di-mention di soalnya. Kemudian kita isi bagian ini yang kuning, sebutkan alasan KP tetap menerima perikatan tersebut. Nah, alasannya itu karena auditor yakin dapat minimalisir resiko going concern dan solvabilitas perusahaan. Oke, next kita ke previous index. Lalu kita pilih 110 bagian 2. Nah, untuk 110 bagian 2 ini berada di soal nomor 4, yaitu tentang pada analisis integritas manajemen terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta penggunaan LK tersebut merupakan pengurus partai politik. Nah, terkait informasi yang sudah saya bacakan tadi, ini berada di pertanyaan nomor 7. Apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Ya, kita yakan. Namun sisanya kita tidak kan karena, tidak ada keterangan dari soalnya, gitu. Oke. Selanjutnya kita back. Kemudian kita lanjut ke 110.3. Nah, 110.3 ini itu berada di soal nomor 5. Jadi nomor 5 itu dia, KAP telah mengidentifikasi personil yang akan melakukan penugasan
audit beserta kebutuhan teknis lainnya. Nah, data-data ini kita dapatkan juga dari soal dan sudah sesuai. Marjorie, yaitu merupakan dari, kelompok kami, Althea, Kalista, Josephine, dan juga Tiffany. Nah, nama-nama yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu merupakan, kelompok ya. Jadi, Marjorie sebagai partner, Dimas sebagai partner juga, Althea sebagai manajer, Elsa juga, kemudian Kalista sebagai supervisor, dari Harry sampai Tiffany itu merupakan staff. Kemudian kita lanjut ke bawah, pengalaman pengalaman bidang audit pun kita juga dapatkan dari soal, yang Marjorie 10 tahun, Dimas 8 tahun, Althea dan Elsa 6 tahun, Kalista sampai Tiffany 4 tahun. Nah, pemahaman yang belum, pemahaman yang belum memadai itu terdapat pada Elsa. Jadi Elsa ini dia belum, memahami standar akuntansi keuangan sehingga harus, di-update. Nah, tidak memadai di pemahaman standar akuntansi keuangan ini juga sudah tertera dalam soal soal atlas ya. Kemudian untuk anggota yang memiliki batasan waktu yang tersedia itu terdapat pada Teti, Lisa, dan Tiffany, di mana Teti itu, mmm, cuti hamil, kemudian Lisa itu cuti sakit, dan Tiffany itu izin belajar. Nah, izin belajar itu termasuk pada kategori lainnya. Sedangkan cuti hamil dan cuti sakit itu termasuk ke kategori cuti. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan, tabel rangkuman dari data-data yang sudah kita masukkan, kemudian lalu kita lanjut ke independensi. Nah, ke bagian ke independensi ini juga sudah tertera pada soal. Namun, terdapat 2 anggota yang masih belum memiliki independensi, yaitu Harry dan, Teti. Kalau Harry itu dia karena mempunyai istri sebagai manajer pemasaran, lalu untuk Teti itu mempunyai saham minoritas di klien, sehingga, eee, independensi yang dimiliki oleh Henry sama Teti itu belum memadai. Oke, sekarang kita, ke bawah, untuk inisial namanya ini kita buat sendiri. Kemudian pilihan sebagai tim perikatan, jadi yang masuk itu Marjorie, Althea, Kalista, dan Josephine. Nah, pemilihan sebagai tim perikatan ini sudah dilakukan, sesuai juga dengan soal yang tertera. Kemudian peran dalam timnya ini juga sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita isi, yang bagian ini sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita ke bagian, mohon maaf sebelumnya, ini setelah kita ke independensi, oke sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke A110.4. Nah, A110.4 ini kita membahas tentang, coba kita lihat soal. Soalnya itu tentang untuk prosedur perikatan tahun pertama, auditor telah melakukan prosedur untuk melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, namun tidak terdapat balasan. Oke. Jadi untuk, pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3 yang kita isi ya hanya di nomor 1 karena, KAP kita tuh sudah sempat melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, tapi belum adanya balasan. Nah, nomor 2 ini kan tentang balasan, berarti kita jawab tidak. Kemudian A dan B ini mengenai balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor. Nah, karena memang belum ada, pembalasan, maka kita juga isi tidak untuk kedua kotak.
Lalu alasan KAP tetap menerima perikatan tersebut karena tim auditor atau partner merasa telah yakin dengan integritas manajemen klien, sehingga merasa yakin dapat mengulangi resiko perikatan. Oke, sekarang kita balik. Oke, karena sudah terisi semua, maka disimpulkan bahwa ringkasan resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien ini termasuk tinggi. Nah, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Kita memilih ya. Oke, sekian dari penjelasan saya, terima kasih.